Haoling. Sial. Bagaimana bisa mereka terbunuh di tangan seorang gadis? Geram kepala desa Haoling yang terkejut mendengar kematian Ciming beserta anak buahnya. Benar Tuan. Kami menyaksikannya sendiri dengan mata kepala kita Tuan. Jawab salah satu dari orang yang mengadu kepada kepala desa Haoling. Kepala desa Haoling bergegas keluar dari ruangan dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk menangkap Meilin setelah mendengar cerita tentang kematian Ciming yang mengerikan. Terlebih hanya seorang wanita mampu mengalahkan anak buahnya yang tak ada satupun orang bisa mengalahkan karena mereka memiliki energi iblis. Tapi kini seorang wanita dengan mudah menghabisi anak buahnya membuat kepala desa Haoling sedikit merasa was-was. Kalian semua tangkap gadis yang berada di penginapan Ciming. Cepat, teriak kepala desa Haoling. Baik Tuan, ucap mereka serentak dan langsung pergi melaksanakan perintah kepala desa Haoling. Sedangkan Meilin sedang berbicara dengan Phoenix di ruang dimensi untuk berendam di air surgawi karena ia merasa sedikit lelah. Setelah dirasa cukup, Meilin bergegas akan keluar dari ruang dimensinya, namun sebelum keluar Phoenix mengingatkan agar segera melanjutkan perjalanan ke hutan kehidupan. Yang mulia, sebaiknya Anda menyelesaikan masalah di desa ini secepatnya. Kita harus segera melanjutkan perjalanan menemukan Spirit Beast yang karena saya sudah merasakan pergerakan dari Raja Iblis, ucap Phoenix. Aku mengerti. Singkat Meilin kemudian pergi meninggalkan ruang dimensinya. Di depan pintu sudah berdiri Ansheng yang sedari tadi menggedor pintu kamar Meilin. Nona, apa Anda ada di dalam? Teriak Ansheng dengan terus menggedor pintu kamar Meilin. Nona, cepatlah keluar. Para anak buah kepala desa sudah menuju kemari, lanjut Ansheng. Meilin yang baru kembali dari ruang dimensinya kemudian berjalan ke arah pintu dan membukanya dengan santai. Kau berisik sekali, ucap Meilin. Maaf Nona, tapi anak buah kepala desa sedang menuju kemari. Mereka pasti sudah tahu apa yang terjadi kepada Ciming dan akan menangkan Nona, ucap Ansheng sedikit ketakutan karena anak buah kepala desa sangat banyak. Lalu, singkat Meilin. Kita harus pergi Nona. Kita tak akan mampu melawan semua anak buah kepala desa hanya berdua. Kita bisa tewas di tangan mereka, ucap Ansheng. Aku sudah berjanji kepada penduduk desa ini untuk mengembalikan kedamaian desa ini dan dengan memusnahkan kepala desa beserta anak buahnya lah kedamaian itu akan tercipta, jawab Meilin. Tapi Nona, ucap Ansheng yang terpotong. Jika kau takut maka pergilah, ucap Meilin memotong ucapan Ansheng. Melihat ketenangan Meilin membangkitkan keberanian Ansheng dan ia memutuskan untuk tetap bersama Meilin melawan mereka dan mewujudkan keinginan para penduduk desa juga menyelamatkan adiknya. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan berjuang bersamamu, tegas Ansheng. Meilin hanya menanggapi ucapan Ansheng dengan senyuman tipis lalu berjalan ke bawah menunggu kedatangan para anak buah kepala desa Haoling. Tak lama para anak buah kepala desa telah sampai di depan penginapan Ciming dan melihat dua orang telah berdiri di sana. Salah satunya sudah sangat mereka kenal yaitu Ansheng dan satunya lagi seorang wanita yang sangat cantik bak seorang dewi yang baru mereka lihat. Sesaat mereka terpukau dengan kecantikan Meilin namun mereka disadarkan oleh suara Ansheng yang bertanya apa maksud kedatangan mereka. Apa yang kalian inginkan? Ciming sudah lenyap, ucap Ansheng. Kami tak menginginkan Ciming tapi kami menginginkan wanita itu, ucap salah satu dari mereka. Bermimpilah saja kalian jika menginginkannya, balas Ansheng. Sombong sekali kau, ingatlah kau hanyalah pria lemah yang tak akan mampu menandingi kami. Hina yang lainnya disertai tawa dari mereka.
Nona, lebih baik kau mengikuti keinginan kami dan kami tidak akan menggunakan kekerasan untuk membawamu. Lanjut seseorang dari mereka yang seperti ketuanya. Apa kalian tidak mendengar kata-kata Ansheng tadi? Untuk bermimpi sajalah jika menginginkanku. Balas Mei Lin santai. Hah, ternyata kau sama sombongnya dengan pria lemah itu. Mungkin kau bisa mengalahkan Ciming dan anak buahnya itu, tapi kau tidak akan mampu mengalahkan kami. Terlebih kami lebih banyak dari anak buah Ciming dan kekuatan kami lebih dari yang mereka miliki, ucap pria yang tadi. Mei Lin hanya diam tak menanggapi ucapan pria itu dan membuatnya marah sehingga ia langsung menyuruh untuk menyerang Mei Lin. Serang gadis sombong itu dan bawa dia kepada kepala desa, teriak pria itu. Semua anak buah kepala desa mulai menyerang. Ansheng sudah menarik pedangnya dan melawan mereka dengan segala kekuatan yang ia miliki. Sedangkan Mei Lin melawan mereka dengan tangan kosong. Beberapa waktu telah berlalu. Ansheng telah mendapatkan beberapa luka di tubuhnya sedang Mei Lin sama sekali tak terluka. Merasa bosan dan terlalu lama, akhirnya Mei Lin mengeluarkan api suci dari tangannya dan langsung membakar semua anak buah kepala desa Haoling hingga menjadi abu. Membosankan, ucap Mei Lin sembari mengeluarkan api suci dari tangannya dan wuus, semua anak buah kepala desa berubah menjadi abu. Ansheng yang melihat kekuatan Mei Lin lagi-lagi terkejut. Bagaimana bisa dia memiliki api suci? Batin Ansheng. Sudahlah, ayo cepat selesaikan kepala desa itu dan selamatkan adikmu karena aku harus segera pergi, ucap Mei Lin dan langsung berjalan menuju kediaman kepala desa Haoling. Ansheng mengikuti Mei Lin berjalan di belakangnya. Meski tubuhnya terluka namun tidak menyurutkan semangatnya untuk dapat mengembalikan kedamaian desa dan menyelamatkan adiknya. Ansheng juga menyadari bahwa wanita yang berjalan di depannya ini bukanlah wanita biasa. Itu semakin meyakinkannya. Apa tempatnya masih jauh, ucap Mei Lin yang sudah tak sabar ingin segera menyelesaikan masalah di desa ini dan bisa segera melanjutkan perjalanannya. Sedikit lagi kita akan sampai, Nona, jawab Ansheng. Mei Lin berhenti dan menatap Ansheng. Ansheng yang mendapat tatapan dari Mei Lin menjadi salah tingkah. Ada apa, Nona? Ucap Ansheng. Ini terlalu lama. Di mana tempat pria menyebalkan itu? Jawab Mei Lin. Di depan, tepatnya di belakang kuil itu, Nona, ucap Ansheng yang masih salah tingkah mendapat tatapan dari Mei Lin. Baiklah, ucap Mei Lin sembari berjalan maju ke arah Ansheng dan sedetik kemudian mereka menghilang. Mei Lin menggunakan jurus teleportasinya dan kini mereka telah sampai di halaman kediaman kepala desa Haoling dengan Ansheng yang terdiam karena keterkejutannya yang tiba-tiba dalam sekejap dirinya sudah berada di kediaman kepala desa Haoling. Namun ia tersadar dari keterkejutannya setelah mendengar teriakan penjaga di sana. Siapa kalian? Teriak penjaga. Episode sebelumnya 38. Episode berikutnya 40.